Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Senin 12 Juli 2021 berjudul Aktif Bukan Pasif. Konfusius mengajarkan jangan lakukan kepada orang lain apa yang kamu tidak ingin orang lain lakukan kepadamu. Sedangkan Tuhan Yesus mengajarkan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Konfusianisme mulai abad ke-6, sedangkan kekristenan, di mana ditandai dengan kelahiran Yesus, ada sejak abad ke-1. Tetapi tidak jadi soal mana yang lebih dulu. Tetapi saya ajak saudara memperhatikan kedua ajaran itu dengan teliti. Karena kalau dimengerti sekilas, sepertinya sama. Padahal keduanya sangat berbeda. Konfusius mengajarkan agar orang tidak melakukan sesuatu. Itu artinya bersikap pasif. Sedangkan Tuhan Yesus mengajarkan orang untuk melakukan sesuatu. Berarti itu aktif. Dengan kata lain, kekristenan mengajarkan seseorang untuk aktif. Hal itu diperagakan oleh Yesus sendiri semasa hidupnya. Dia menghabiskan seluruh hidupnya hanya bagi kepentingan Bapa, yaitu agar orang berdosa bisa beroleh keselamatan di dalam hidup yang kekal. Dia bahkan rela untuk mati di kayu salib. Maka kita pun sebagai orang percaya harus meneladaninya. Kita juga harus aktif di dalam hidup ini. Apa yang kita kehendaki orang lain perbuat atas hidup kita, kita harus perbuat itu lebih dulu. Dalam Matius 7 ayat 12, tadi dikatakan dalam bentuk imperatif aktif. Maksud saya bentuk kalimatnya. Artinya merupakan suatu perintah, di mana dikatakan perbuatlah demikian dan selanjutnya. Namanya perintah itu sesuatu yang mutlak atau harus dikerjakan, apalagi kalau itu perintah Allah, karena pasti mengandung konsekuensi atau akibat kalau tidak dilakukan. Terkait akan hal itu, Paulus mengatakan dalam Galatia 6 ayat 7, demikian, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Itu artinya, kalau perintah itu tidak dilakukan, berarti orang sedang mempermainkan Allah. Akibatnya, orang pasti akan menuai hasil perbuatannya. Jadi, kalau ingin orang lain bermurah hati, maka kita harus terlebih dahulu bermurah hati. Kita harus bisa memberi lebih dulu, mengampuni lebih dulu, menolong lebih dulu,
memperhatikan orang lain lebih dulu, dan sebagainya. Tetapi harus diingat juga bahwa orang di luar Kristen juga bisa berbuat demikian. Maksud saya bermurah hati terlebih dahulu dan sebagainya tadi. Maka perintah Yesus tadi juga harus dipahami dengan benar. Orang percaya yang melakukannya dasarnya harus benar juga. Apa itu dasarnya? Yaitu agar nama Tuhan dipermuliakan. Bukan supaya ia mendapat perlakuan seperti yang ia inginkan. Bukan. Walaupun itu pasti akan dialami karena adanya hukum tabur tuai tadi. Maka Tuhan Yesus juga berkata di bagian yang lain, demikian, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, perhatikan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Dengan demikian, orang percaya dalam hidup kekristenannya memang harus aktif, jangan pasif. Tapi ingat, aktif yang benar, aktif dengan motivasi yang benar, yaitu agar Allah dipermuliakan. Jadi mari saudaraku, kita berbuat sesuatu, apalagi di tengah krisis yang melanda bangsa ini, di mana COVID semakin mengganas dan banyak orang membutuhkan pertolongan. Oleh sebab itu, lakukan sesuatu, lakukan apa yang saudara bisa lakukan. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.